Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi menjelang siang ini, Pak Guru akan membahas sebuah pelajaran, yaitu pelajaran PAI bab kelima. Bab kelima ini kita akan membahas Rasul Allah idolaku. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, setelah mempelajari materi PAI kelas 5 ini, siswa diharapkan satu, meyakini kebenaran dari kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian menjunjung sikap berani, rendah hati, sabar, kerjasama, dan sikap-sikap lainnya, dan keteladanan Nabi Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, dan Nabi Muhammad. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Daud, Sulaiman, Nabi Ilyas, Ilyasa, dan Nabi Muhammad. Yang keempat, kamu dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, dan Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik yang Bapak banggakan, sehat semuanya ya? Alhamdulillah ya. Sering Bapak masuk ke kelas ini adalah kelas paling nyaman. Kelas paling nyaman karena siswanya juga cuma 20. Siswanya juga ketika belajar diam semua, enak untuk diajak kerja sama. Ya, meskipun cuaca panas ya, kalian sehari-hari jajannya harus hati-hati. Jajannya hindari jajan es, jajan gorengan, karena itu semua akan menyebabkan flu. Ya, flu ya. Hari ini adalah saat sekarang ini cuacanya ekstrim ya. Kadang ada yang seminggu, ada yang sudah 2 minggu tidak sembuh-sembuh sakit flu-nya. Adik-adik yang Bapak banggakan, dari beberapa nabi dan rasul ini perlu diketahui bahwa ada 4 sifat yang wajib kita ketahui, sifat wajib bagi nabi dan rasul. Pernah dibahas waktu kultum ya. Yang pertama, sifat sidik. Sidik itu adalah jujur. Tidak mungkin rasul berbohong. Yang kedua, amanah. Amanah itu dipercaya, dapat dipercaya. Sifat ini begitu melekat pada para rasul, sehingga perkataan dan perbuatannya yang ditunjukkan oleh rasul sudah pasti dapat dipercaya. Para rasul tidak mungkin berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para rasul tidak mungkin ingkar terhadap perbuatan dan ucapannya, karena tidak ada satupun perbuatan yang terlepas dari maksud Allah Subhanahu wa taala. Hanya para nabi dan rasul yang mampu menerjemahkan maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang kedua, amanah. Amanah itu tadi sudah ya. Yang ketiga, tabligh. Para rasul mempunyai sifat wajib yang ketiga, yaitu menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan ilmu berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sama ya, ketika sudah punya ilmu wajib disampaikan kepada orang lain, meskipun 1 ayat ya. Tabligh adalah menyampaikan. Tidak pernah sekalipun nabi dan rasul menyembunyikan atau menyimpan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap wahyu yang disampaikan kepada umatnya disampaikan kembali kepada umatnya. Sebab menyampaikan wahyu dari Allah
kepada umat manusia merupakan tugas daripada para rasul. Yang keempat, fatonah. Fatonah itu cerdas. Tidak mungkin nabi dan rasul mempunyai sifat baladah, sifat yang bodoh. Semua nabi dan rasul pasti mempunyai sifat cerdas, ya. Selanjutnya di halaman 52 kita akan membahas kisah Nabi Daud. Nabi Daud terkenal, ya, di sebuah cerita bahwa Nabi Daud itu suaranya bagus, ya. Suaranya bagus, ya. Nabi Daud adalah salah seorang dari 13 keturunan dari 13 nabi. Beliau bermukim di kota Bethlehem, kota kelahiran Nabi Isa. Nabi Daud merupakan seorang yang beriman kepada Allah, hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Dia termasuk salah satu anggota pasukan Talut, ya, Raja Talut yang akan menghadapi Raja Jalut yang kafir. Suatu hari Pak, ruangan itu tidak cukup ruang. diselesaikan.